Yo, what's up guys? Ketemu lagi sama gue Aditya Amarta. Sesuai janji gue kemarin. Jadi gue bakal upload setiap minggu progres gue tentang body workout gue. Ya, jadi hari ini gue mau bahas soal leg training. Ya, oke. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, gue mau sedikit kasih apa ya? Kebanyakan orang berpikir mungkin seperti itu ya. Jadi bukan kebanyakan orang sih, jadi beberapa orang mungkin ya, lebih tepatnya beberapa orang. Jadi memang beberapa orang itu mereka lebih sering menggunakan upper body-nya ya. Jadi terutama orang yang biasanya nggak suka workout ya, jadi nggak suka olahraga, itu mereka cenderung menggunakan lower body-nya itu cuma sekedar jalan, habis itu ya sedikit nendang-nendang kecil mungkin ya, atau sekedar jongkok atau lari mungkin ya, dan sebagainya ya. Sedangkan yang lebih aktif itu adalah body atasnya. Nah, ini bisa jadi salah satu problem ketika kita mau memperbaiki koordinasi antara otak dan lower body ya. Maksud gue body bawah. Jadi some people kesulitan buat melakukan sekedar angkat kaki kanan 2 kali dan angkat kaki kiri 1 kali dengan tempo yang cepat ya, atau kebalikannya, disuruh angkat 2 kali kiri habis itu 1 kali kanan, itu mereka bingungnya setengah mati. Gue pernah ketemu orang-orang seperti ini karena gue sebelumnya jadi taekwondo coach. Jadi beberapa murid gue tuh kesulitan banget ketika gue ajarin nendang dan sebagainya, tapi ya syukurnya mereka tekun. Jadi ya kalau terbiasa seminggu aja sebenarnya semuanya itu udah bisa jadi suatu kebiasaan baru ya, dan kemudian itu akan bisa kalau dilatih menjadi sebuah senjata baru seperti itu deh ya. Jadi makanya menurut gua, jadi antara upper body dan lower body itu harus benar-benar balance ya. Apalagi kalau lower body itu ototnya ternyata banyak banget ya, dari paha ya, kemudian betis ya, kemudian di di bawah ankle itu ternyata masih ada otot-otot segala macam yang harus kita koordinasikan. Kaki misalnya, jadi dari kaki yang biasanya kayak gini tuh some people nggak bisa buat kayak gini atau kayak gini atau kayak gini atau kayak gini ya. Jadi cuma tangan aja yang bisa tapi kakinya nggak bisa. Nah, itu salah satu dari jarangnya latihan dan sebagainya. Padahal itu menurut gue mungkin di dunia kerja mungkin nggak akan ada yang peduli lu bisa gini pakai kaki kan. Tapi ya menurut gua untuk melancarkan peredaran darah dan sebagainya, semua otot itu ya wajib di training men ya. Jadi video ini salah satu bentuk dari latihan lower body seperti itu. Oke, check this video. Oke, jadi videonya langsung gue ambil dari squat ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, sebelum kalian melakukan exercise inti ya, itu gue pernah bahas di video-video gue sebelumnya. Itu kalian wajib yang namanya stretching dan pemanasan. Beda ya. Stretching itu peregangan, pemanasan itu adalah ya semacam warming up gitu deh. Jadi biar otot-otot lu semua itu panas. Jadi bukan sekedar regang lagi, tapi udah mulai gerak-gerak kecil ya, dan lu udah dalam kondisi yang semakin siap untuk di training. Apalagi lu mau latihan weight training kayak gini ya. Jadi pakai beban segala macam yang memungkinkan risiko cedera itu jadi lebih besar seperti itu. Nah, di video ini seperti yang lo tahu, ini gerakannya yang namanya squat ya. Jadi sumo squat gitu orang bilang biasanya. Jadi gue pakai mesin Smith seperti ini ya. Ketika turun itu pelan-pelan sebenarnya ya. Jadi ditahan pelan-pelan,
kita selain menahan berat dari beban yang kita angkat itu, kita juga menahan beban dari gravitasi segala macam kan gitu ya. Jadi ini salah satu latihan kaki favorit gua, sumo squat. Nah ini masih sumo squat, cuman dia gue ambil angle kameranya itu dari samping aja ya. Jadi ini bisa nunjukin bagaimana pergerakan sendi-sendi yang harusnya kita latih seperti itu. Walaupun di sini sebenarnya gue masih belum terlalu sempurna melakukan gerakan squat karena itu lututnya itu masih agak sedikit maju ya. Jadi harusnya itu kita fokus ketika squat itu melatih otot paha, pikiran itu fokus biar otot paha lu itu kerasa menahan beban paling optimal. Jadi benar-benar quadriceps training gitu orang bilang. Benar-benar otot quadriceps lu itu yang kena. Body feeling bahasa gymnya lebih keren tuh ya. Jadi lo bisa ngerasain badan lo yang mana yang di training, badan lo yang mana yang harus lebih optimal. Nah setelah itu kalau gua habis sumo squat gua langsung ambil betis. Nah ini salah satu latihan betis yang gua ambil. Jadi gue ambil setengah jinjit ya, jadi set. Nah jadi otot betis gue lu lihat tuh, nah jadi dia naik. Nah ini jadi pas gue angkat itu bakal bener-bener kerasa otot betisnya itu narik. Nah tapi tetap waktu turunnya itu yang dipelan, naiknya nggak apa-apa cepet menurut gue. Pas turunnya itulah otot betis lu bener-bener dilatih. Cak, turun pelan-pelan, naik lagi, turun pelan-pelan, dan lakukan itu seoptimal yang bisa lu ambil. Kalau repetisinya terlalu panjang atau terlalu lama atau terlalu banyak repetisinya, lu bisa tambah bebannya biar repetisinya lebih kecil ya. Kalau gue maksimal, maksudnya yang paling optimal itu adalah berat beban yang bisa gue angkat sebanyak 4 kali. Itu artinya itu beban udah optimal banget. Seperti itu. Ini juga. Nah, ini penampakannya dari samping. Ya, seperti itu. Ingat, kita nggak boleh egois kalau kita latihan beban ya. Jangan emosi. Karena kita latihan bukan untuk sombong-sombongan. Itu aja sih menurut gua. Oke, setelah itu seperti biasa, gua ambil leg extension namanya. Ini masih ngelatih quadriceps. Jadi setelah sumo squat, lu bisa kok latihan ini, cuman gue kasih rest dulu sebentar. Setelah sumo squat gue ambil betis, habis itu gue ambil quadricepsnya lagi. Nah seperti ini. Ini juga bikin gue bener-bener ngelatih quadriceps. Jadi betis mungkin tetap kena karena kita di sini menggunakan otot sendi lutut dan ankle kan, bahkan pinggang juga. Jadi perut pun sedikit tidaknya itu kerasa. Jadi benar-benar diangkat cepat, kemudian turunnya itu ditahan agak lamaan. Nah jadi benar-benar otot quadriceps yang kena seperti itu. Anyway, latihan leg extension ini biasanya gue ambil start dari repetisi 12. Jadi 12 itu masih bukan pemanasan sih, jadi udah di atas pemanasan ya. Jadi udah latihan tapi dengan intensitas yang lebih rendah aja. Jadi bebannya nggak terlalu kencang dulu. Nah setelah set kedua gue ambil, baru gue tambah bebannya dengan repetisi yang lebih kecil ya. Misalnya dari 12 itu turun ke 8 atau ke 6, itu sampai beban maksimal itu gue angkat di repetisi 4 kali. Jadi 4 kali itu udah benar-benar beban yang wow banget. Nah setelah
quadriceps kita wajib juga ngelatih otot bicep kaki kita yang sering disebut dengan otot hamstring kan. Nah mesinnya itu yang namanya leg curl ya, leg curl mesin. Nah jadi latihannya seperti ini, menarik dia kan, curl, saya tarik kemudian tahan pelan-pelan, tarik tahan pelan-pelan ya, seperti itu deh. Untuk repetisi dan bebannya ya tergantung kemampuan lo masing-masing. Nah seperti biasa, jadi di akhir latihan, bukan di akhir sih, jadi setelah semua latihan beban itu tergantung fokus lo apa. Kalau leg fokus ke leg, kalau dada fokus ke dada, kalau pinggang atau bahu atau apapun latihan lo itu nanti tetap ya gue saranin sih tetap tutup dengan latihan perut, abs gitu kan, karena otot perut itu otot yang cukup bandel menurut gua. Jadi sebelum otot tuh banyak banget lemak-lemak yang berlapis. Ada lemak di bawah kulit, kemudian ada lemak di bawah jaringan, terus baru ada lemak di sebelum organ dan sebagainya. Itu banyak banget. Jadi latihan perut tuh benar-benar latihan yang ya menurut gua orang yang bisa six pack itu adalah orang-orang yang benar-benar tekun. Ya event itu mereka melakukan diet atau melakukan training atau mengkombinasikan keduanya. Nah dari latihan-latihan gue yang tadi itu sebenarnya masih ada beberapa gerakan-gerakan yang kalau lu mau bisa lu coba ya, semacam lunges ya, atau squat dengan bukan pakai Smith machine ya. Jadi banyak banget sebenarnya cara-cara untuk melatih leg biar lo nggak bosan gitu. Tapi kalau favorit gua ya empat itu deh ya. Jadi sumo squat, habis itu latihan betis, habis itu quadriceps dan bicep ya, kurang lebih seperti itu. Anyway, kalau latihan sit up itu juga berdasarkan pengalaman gua sih. Jadi nggak usah sebenarnya cepet-cepet segala macam ya. Kita bukan pemanasan sendi segala macam, kita latihan otot gitu loh. Jadi benar-benar waktu turunnya itu tetap dia ditahan ya. Jadi benar-benar lu sekali lagi body feeling ya. Lu ngelatih perut, benar-benar otot perut yang kerasa. Itu sih menurut dari gua. Jadi ini progres badan gue setelah latihan seminggu. Nggak terlalu signifikan sih ya, masih sedikit kelihatan buncit nah, tapi ya mungkin sedikit agak rata sih. Oke. Nggak terlalu ngefek sih, standar. Ya kita lihat aja nextnya minggu depan kayak apa. Oke, see you in the next video.